Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sahrizal, saya seorang pencinta buku, pembaca buku, dan juga pegiat literasi. Ya. Buku sudah menjadi teman keseharian bagi saya, dan itu sudah dimulai dari sejak dini. Karena ini juga mungkin berpengaruh dari latar belakang keluarga saya, kedua orang tua saya itu seorang pendidik, dan itu guru SD. Jadi sebelum saya usia masuk sekolah, saya sudah bisa membaca buku lancar. Ya. Sejak itu saya merasa sangat jatuh cinta dengan buku, dan aktivitas membaca membuat saya mengenal dunia, memahami hidup, dan memperbaiki diri. Ketika pertama kali jatuh cinta kepada buku, saya merasakan ada semacam keheningan yang mengalir saat membuka halaman pertama, dan itu layaknya membuka pintu menuju dunia yang sangat tidak terbatas. Dari buku saya juga memahami bagaimana kehidupan ini berjalan, memaknai bagaimana perjalanan kehidupan saya komparasikan, saya perbandingkan dengan ada yang di buku gitu. Terutama ketika saya membaca buku-buku biografi, dan membaca buku biografi ini sangat bagus ya, karena ada aktivitas membandingkan diri kita dengan tokoh atau orang yang dijadikan cerita atau alur cerita di dalam buku biografi tersebut. Dan di dalam mendidik anak-anak, saya juga menjadikan biografi ini, terutama sirah ya, Rasulullah SAW, itu adalah buku wajib pertama yang saya tekankan kepada anak-anak saya yang sudah bisa membaca gitu ya. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala 5 orang anak ya, 3 perempuan, 2 laki-laki ya. Dan yang paling besar itu sekarang kelas 5 SD dan sekolah di Sekolah Alam Kubang Raya ya, yang ada di samping sebelum pesantren IBS di Kubang gitu. Dan setakat ini beliau sudah membaca lebih dari 200 buku ya. Itu koleksi-koleksi buku yang ada di rumah kami ya. Dan kebanyakan saya menyarankan dia membaca buku-buku biografi dan buku-buku sirah ya, mohon didoakan ya. Dan dari buku saya belajar, seperti saya sebutkan tadi, saya belajar memahami kehidupan, memaknai perjalanan kehidupan, dan juga melihat dunia ini secara berbeda. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan dan menghantui perasaan dan pemikiran saya adalah apa yang akan saya tinggalkan setelah membaca begitu banyak buku ya. Dan ini jadi beban bagi saya secara pribadi ya. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan sederhana, namun menurut saya ini sangat berarti ya. Saya memutuskan untuk membuat video resume buku yang pernah saya baca. Jadi saya akan baca kembali buku-buku yang ada di dalam dokumentasi perpustakaan pribadi saya ya. Dan saya akan buatkan resumenya, saya akan bikinkan mind mappingnya. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman saya, sudut pandang saya terhadap buku tersebut ya. Bedah buku lah ya. Dan setelah itu saya akan muat itu di channel YouTube saya ya. Dan ini kebetulan adalah video pengantar pertama saya di YouTube gitu ya. Ini saya rekam setelah anak-anak tidur ya.
Semoga nanti ini saya berharap ini bermanfaat, dan saya sebenarnya terbiasa untuk memberikan ceramah, materi-materi di hadapan publik ya, terutama di kampus, tetapi saya merasakan sensasi yang berbeda ketika saya membuat video YouTube ini ya. Nah, saya berharap nanti doa dari teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, usaha ikhtiar saya ini itu menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang terus mengalir bahkan ketika saya sudah tidak ada lagi nanti ya. Setiap resume buku ini saya berharap nanti itu bisa menjadi sesuatu cahaya, dan saya juga selalu berharap dapat menyinari orang lain gitu. Insya Allah video-video ini juga nanti saya juga jadikan ini sebagai dokumentasi perjalanan pemikiran saya selama ini ya. Udah hidup diberikan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini lebih kurang 45 tahun gitu ya. Karena saya sangat merasakan setiap buku yang saya baca itu seyogyanya adalah catatan perjalanan batin saya tentang bagaimana saya belajar, tentang bagaimana saya berubah, dan tentang bagaimana saya memahami dunia. Ini bukan saja rekam jejak literasi, tapi juga cermin pertumbuhan pribadi saya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, yang paling urgent, yang paling penting bagi saya itu adalah saya ingin meninggalkan sesuatu yang bagaimana gitu ya, bisa dikenang oleh anak keturunan saya, sehingga kelak ketika mereka bertanya, ayah seperti apa dulu gitu, dulu ayah seperti apa gitu, saya bisa memberikan jawaban dan mereka bisa menemukan rekam jejaknya bahwa ayahnya adalah seorang yang mencintai ilmu, dan membaca adalah bagian dari ikhtiarnya untuk memperbaiki dirinya dan memperjuangkan kebaikan. Dan saya berharap nanti kebaikan-kebaikan itu menjadi warisan, menjadi legacy bagi mereka untuk meneruskannya, dan mereka memahami membaca bukan sekedar hobi tetapi adalah pewarisan nilai. Di sisi lain, saya adalah orang yang alhamdulillah akrab dengan anak muda ya, karena itu banyak juga yang bilang nih wajahnya agak awet gitu, rambutnya juga agak awet gitu ya, karena hampir setiap hari kita bercengkrama, bertemu dengan anak muda, baik itu di forum-forum yang offline ataupun forum-forum yang online. Dan kebetulan saya juga sekarang sedang kuliah hukum ya, hukum bisnis di Universitas Sains Teknologi Indonesia yang ada di Pekanbaru, dekat dengan rumah gitu ya. Ini juga saya ketemu dengan anak-anak muda di sana ya. Biasa itu kehidupan kampus. Dan saya melihat anak muda sekarang itu sangat akrab dengan media digital, sehingga seringkali mereka itu jauh dari kebiasaan membaca buku. Dan saya melihat ini tantangan sekaligus peluang untuk memberikan pengalaman ya, bagaimana cara mengelola waktu, fokus, dan menjaga minat terhadap literasi. Maka saya berharap nanti video-video selanjutnya bisa menjembatani Gen Z ini ya, dengan dunia buku, dengan dunia literasi ya, lewat video-video yang singkat, padat, dan komunikatif ya. Semoga Allah nanti itu memberikan saya taufik dan hidayahnya, sehingga video-videonya nggak terlalu kaku ya dengan video pertama kali saya ini gitu. Dan saya ingin mereka menemukan keseruan membaca seperti apa yang pernah mereka rasakan dulu. Nah, anak-anak saya juga yang sudah bisa membaca ya, menyatakan
ketika mereka menonton film dengan membaca buku itu beda dia, ya. Imajinasinya itu berbeda. Dan sekali lagi, alhamdulillah ini bukan langkah baru bagi saya, cuma tindakan baru saja ya, memberanikan diri ya, untuk selalu fokus dalam memperjuangkan dunia literasi ya. Saya selama ini juga aktif ya, alhamdulillah aktif di dalam dunia literasi, terutama dalam menjadi anggota di dalam forum Lingkar Pena Riau, dan saya juga pernah menjadi wakil ketua dalam gerakan pemasarakan minat baca GPMB Provinsi Riau ya. Sampai saat sekarang ini masih di sana di Puswil ya, kantor pusat kita di Puswil, pusat wilayah, kantor kan pustaka wilayah ya, Riau ya. Dan perjuangan membuat video YouTube ini, video resumi buku ini, bagi saya itu adalah perjuangan dalam bentuk baru, sehingga lebih sederhana, lebih digital, dan lebih dekat dengan generasi yang sekarang. Nah, saya juga berharap nanti video YouTube ini bisa menjadikan jembatan silaturahim ya. Nah, mungkin banyak juga yang bertanya kenapa kok YouTube gitu ya, di tengah yang sekarang ini yang viral itu ada TikTok, ada Instagram gitu ya. Ini sebenarnya itu sudah pengamatan yang lama ya. Saya memilih ini ya karena apa, di YouTube itu lebih rapi saya lihat. Kalau kita ingin memberikan suatu ilmu atau nilai, ide, itu kita bisa mengikuti jalan pemikiran orang lebih rapi ya. Ada bisa dibentuk dalam playlist yang lebih tematik dibandingkan dengan Instagram yang cenderung ya bersifat cepat dan sementara. Sedangkan YouTube itu memberi ruang lebih luas untuk menyajikan pembahasan yang mendalam ya, lebih lengkap visualnya dengan catatan penting ya, apalagi nanti kita akan menyertakan catatan-catatan penting tentang buku yang pernah saya baca. Dan saya memang tidak berharap ini menjadi video hiburan ya, tetapi adalah atau sekedar konten-konten yang viral lalu hilang dalam sekejap gitu, tetapi adalah arsip ilmu, arsip pemikiran, arsip nilai yang bisa diakses siapa saja dan kapan saja, dan bahkan bertahun-tahun ke depan, bahkan ketika saya sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini ya. Oleh karena itu saya menjadikan video-video selanjutnya nanti itu, ingin menjadikan video-video selanjutnya nanti itu sebagai sarana silaturahim ya, dapat memperluas jaringan persaudaraan, bisa membangun ruang diskusi dan saling menguatkan dalam perjalanan ilmu. Karena bagi saya literasi tidak hanya tentang membaca dan menulis, tapi juga membangun jejaring kebaikan yang memberikan dampak nyata bagi kita semua ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, dari istri saya gitu ya. Kenapa kok sekarang memberanikan diri? Karena saya sebenarnya sudah banyak desakan-desakan, masukan, dorongan dari para sahabat, para teman ya, dan juga para aktivis literasi, termasuk adik-adik di lembaga dakwah kampus ya, di berbagai kampus di Riau dan di Pekanbaru khususnya ya, dan adik-adik juga di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Riau ya. Setiap perjumpaan dengan mereka selalu mengingatkan saya untuk tidak berhenti berbagi dan terus konsisten dalam gerakan literasi ya. Dan sesungguhnya dukungan mereka lah yang membuat langkah sederhana ini menjadi begitu bermakna bagi saya. Dan terima kasih kepada mereka ya, kepada rekan-rekan sahabat semua yang telah membuat saya berani untuk memutuskan untuk membuat video YouTube ini ya. Dan memberikan saya keyakinan bahwa gerakan kecil
ini layak untuk diperjuangkan bersama. Pada akhirnya semua ini bukan tentang saya seorang gitu ya. Ini tentang bagaimana kita meninggalkan jejak kebaikan, tentang bagaimana membangun budaya membaca, tentang bagaimana menjaga api literasi agar tidak pernah padam di tengah generasi yang serba cepat. Ya. Saya meyakinkan diri saya dan ingin meyakinkan kepada semua orang, ya, buku mengubah saya. Dan saya berharap buku juga bisa mengubah orang lain. Sekali lagi, ini adalah video perdana saya dan insya Allah video pertama yang saya akan rilis nanti ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Saya memilih sebuah buku yang berjudul Life Begin at 40, buah karya dari Dr. Muhammad Musa Syarif ya. Karena umur saya sudah lebih dari 40 tahun ya. Dan saya pikir buku motivasi ini bentuknya sederhana, kecil ya. Nanti itu bisa memberikan insight kepada kita semua bagaimana sesungguhnya umur 40 tahun itu adalah umur yang seharusnya penuh dengan partisipasi dan kontribusi bagi kebaikan manusia di atas muka bumi ini. Doakan, saya selalu komitmen, dan doa-doa dari saudara, sahabat, dan rekan sekalian itu menjadi energi yang sangat luar biasa bagi saya dan cita-cita saya ke depan insyaallah dalam membuat resume buku ini. Demikian saja untuk video perdana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.